Masih bersama kami di Presisi Siang. Polda Jawa Barat resmi meluncurkan aplikasi SAE atau Sistem Absensi Elektronik sebagai inovasi digital dalam sistem kehadiran personel. Kehadiran aplikasi ini menjadi langkah maju Polda Jabar dalam mendukung modernisasi sistem manajemen internal berbasis teknologi. Aplikasi SAE dirancang untuk mempermudah proses absensi dengan sistem scan barcode sehingga pencatatan kehadiran menjadi lebih cepat, praktis, akurat, dan real time. Dengan fitur ini, seluruh personel tidak perlu lagi menggunakan metode manual sekaligus mengurangi potensi kesalahan dalam pendataan. Kehadiran aplikasi ini diharapkan mampu meningkatkan kedisiplinan serta efisiensi kerja di lingkungan Polda Jawa Barat. Kapolda Jawa Barat dalam sambutannya mengatakan, inovasi ini sejalan dengan komitmen Polri untuk terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Melalui aplikasi SAE, diharapkan pengelolaan kehadiran personel menjadi lebih transparan dan akuntabel, serta menjadi contoh penerapan digitalisasi dalam sistem administrasi Polri. Launching ini sekaligus menjadi tonggak baru menuju pelayanan internal yang lebih profesional dan modern di tubuh Polda Jawa Barat. Dari Humas Polda Jawa Barat melaporkan untuk Polri TV. Banjir yang melanda desa Pesinggahan, Kabupaten Kelungkung, Provinsi Bali, mengakibatkan puluhan rumah warga tergenang air. Warga terdampak mulai mengeluhkan gangguan kesehatan akibat cuaca ekstrim dan kondisi lingkungan pasca banjir. Sidokes Polres Kelungkung berikan layanan kesehatan bagi warga terdampak banjir. Sebagai bentuk respon cepat, Satuan Kedokteran dan Kesehatan atau Sidokes Polres Kelungkung, Polda Bali turun langsung ke lokasi terdampak. Mereka memberikan layanan kesehatan gratis kepada warga, khususnya lansia dan anak-anak yang rentan terkena penyakit. Pelayanan kesehatan ini meliputi pemeriksaan tekanan darah, pemberian vitamin, obat-obatan, hingga edukasi tentang pola hidup sehat di tengah kondisi darurat. Warga menyambut baik kehadiran tim medis dari Polres Kelungkung dan berharap bantuan serupa dapat terus berlanjut selama masa pemulihan. Kapolda Maluku Utara Irjen Pol Waris Agono menghadiri penyelenggaraan Istiqosa dan Zikir Kebangsaan di Auditorium IAIN Ternate. Kegiatan ini merupakan upaya preemptif Polri untuk membangun ketahanan nasional serta memperkuat komitmen dalam menjaga keutuhan NKRI. Berikut laporan dari Bribda Alma. Pemirsa, Kapolda Maluku Utara Irjen Pol Dr. Andes Waris Agono MSI menghadiri Istighosah dan Zikir Kebangsaan bertempat di kampus IAIN Ternate. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Kapolda Maluku Utara Irjen Pol Waris Agono menghadiri Istighosah dan Zikir Kebangsaan di Auditorium IAIN Ternate. Dalam kesempatan tersebut, Kapolda Maluku Utara menegaskan peran Polri yang bukan hanya sebagai penegak hukum, namun juga sebagai bagian dari masyarakat yang turut menjaga moral dan spiritualitas bangsa. Ia menekankan keamanan yang hakiki berawal dari ketenangan hati setiap individu. Melalui zikir dan doa, diharapkan masyarakat senantiasa memiliki keteguhan batin dalam menjaga keamanan. Kapolda mengajak seluruh elemen masyarakat untuk saling mendoakan, mengingatkan, menjaga silaturahmi, serta menjaga jiwa dan harta benda sesama sebagaimana perintah agama. Ini bahwa keamanan dan ketertiban tidak hanya dijaga dengan aturan dan hukum, tetapi juga dengan doa, persaudaraan dan kebersamaan. Di tengah berbagai tantangan zaman, sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Danten, dari sisi perkembangan teknologi, perbedaan pandangan maupun potensi konflik, hanya dengan semangat bersamaan, toleransi dan komitmen kebangsaan, maka kita dapat menjaga Maluku Utara ini tetap damai, aman dan harmonis. Dalam filosofinya, Kapolda mengibaratkan hati manusia seperti tanah yang harus terus diolah. Tanpa doa dan amal soleh, hati akan mudah terkena penyakit yang dapat merusak tatanan sosial. Acara dihadiri oleh Forkopimda, TNI,
tokoh agama, dan Civitas Akademika IAIN Ternate, menegaskan kehadiran Polri melalui Polda Maluku Utara bukan hanya secara fisik, namun juga secara moral dan spiritualitas di tengah masyarakat. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Saya Bribdalma, Polda Maluku Utara, melapor untuk Polri TV. Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara atau Polda Sultra melalui Resmob Subdit 3 Jatanras di Treskrim berhasil mengungkap sejumlah kasus tindak pidana menonjol yang meresahkan masyarakat. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kapolda Sultra, Irjen Pol Didik Agung Wijanarko. Selamat pagi Sobat Polri, Polda Sulawesi Tenggara melalui Resmob Subdit 3 Jatanras di Treskrimum bersama Polresta Kendari kembali mengungkap sejumlah tindak pidana diantaranya pencurian kendaraan bermotor, pencurian rumah kosong, serta kasus penggelapan mobil. Dalam konferensi pers yang digelar hari ini, Polda Sultra menampilkan barang bukti hasil ungkap kasus. Berikut liputan selengkapnya. Kapolda menjelaskan dalam pengungkapan ini tim Resmob di Treskrimum Polda Sulawesi Tenggara berhasil menangkap seorang pelaku berinisial OS yang diketahui telah melakukan curanmor lebih dari 50 lokasi berbeda. Pelaku menggunakan modus mencabut kabel soket kunci kontak, kemudian menyambungkannya dengan kabel lain hingga motor dapat dinyalakan. Dari tangan OS diamankan 38 unit sepeda motor berbagai jenis dan merek. Selain itu, tim Buzzer 77 Polresta Kendari juga membongkar jaringan curanmor dengan berhasil mengamankan 5 orang tersangka. Mereka merupakan sindikat curanmor dengan modus merusak soket kontak motor, mendorong kendaraan, lalu menyambung kabel kontak untuk membawa kabur. Dari hasil pengembangan diamankan 35 unit sepeda motor. Tidak hanya kasus curanmor, Subdit 3 di Treskrimum Polda Sulawesi Tenggara juga mengungkap kasus pencurian rumah kosong dengan menangkap pelaku berinisial MS. Tersangka diketahui telah melakukan pencurian ini lebih dari 10 rumah dengan modus merusak kunci pintu menggunakan sekrup dan obeng. Dari tangan pelaku diamankan 2 unit motor dan 4 buah laptop hasil kejahatan. Unit 1 Subdit 3 di Treskrimum Polda Sulawesi Tenggara turut menangkap seorang pelaku penggelapan kendaraan berinisial VJM. Modus yang digunakan yakni berpura-pura mengambil alih cicilan kendaraan milik orang lain, namun kemudian menjual kendaraan tersebut kepada pihak lain. Dari kasus ini polisi mengamankan 2 unit mobil sebagai barang bukti. Kapolda Sulawesi Tenggara menegaskan meningkatnya kasus pencurian kendaraan bermotor atau curanmor, serta tindak pidana lainnya menjadi perhatian serius jajaran kepolisian. Polda Sulawesi Tenggara berkomitmen mengungkap dan menuntaskan setiap kasus yang merupakan wujud nyata komitmen keseriusan kepolisian dalam rangka memberikan pelayanan terbaik dalam bidang penegakan hukum. Dari Humas Polda Sulawesi Tenggara melaporkan untuk Polri TV. Demikian yang dapat kami laporkan dari Kendari, Sulawesi Tenggara. Saya Bribda Nirwana Permata Dewi dari Humas Polda Sultra melaporkan untuk TV Polri. Presisi yang akan segera kembali, tetaplah bersama kami.